yang membackup dan menculik saudara IWW tersebut. Apakah benar Bambang Permati berdasarkan informasi konsorsium LSM di Kabupaten Pati maupun dari pihak tertentu secara personal. Kembali mohon kasus ini diungkap, ada motif apa di belakangnya, siapa pejabat-pejabat yang ikut merekomendasikan untuk ditanyai, dan kasus apa saja. Jadi saya mohon peristiwa penculikan, perampasan, dan premanisme oknum anggota Polres Pati kepada anggota keluarga kami ini segera diusut tuntas, baik ditangkap dalangnya, pendananya maupun eksekutor pelakunya langsung segera, bahwa benar-benar cara yang ditempuh di dalam bab yang tidak sah atau prosedur adalah mengajukan pra-peradilan. Jadi karena Polres Pati dalam hal ini tidak mampu dan tidak bisa mengungkap, lalu mengatakan kurang bukti, sehingga kami sebagai pelapor diminta untuk mengajukan pra-peradilan atas dasar penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan yang salah. Jadi tanpa alasan yang jelas berdasarkan undang-undang, kami disuruh untuk menabrak undang-undang itu sendiri. Padahal semua orang tahu, saksi tahu bahwa kelakuan dan perbuatan saudara IWW dan Bambang Permati ini jelas-jelas mencoreng citra martabat PNS dan kepolisian, yakni melakukan saudara Bambang Permati ini melakukan pelanggaran hukum, melakukan penyidikan dengan cara intimidasi, kekerasan, melakukan persekusi dan manipulasi kasus, juga melakukan ancaman, syarat dan penganiayaan soal pra-peradilan tadi. Dan pra-peradilan ini, objek pra-peradilan objeknya adalah Bambang Permati. Jadi tentang kejelasan tentang investigasi Bambang Permati di rumah, kelakuannya di rumah Mukhid Mojolawaran, bahwa pernyataan Bambang Permati tentang bojo ora usah digo lunga-lunga, bojo iku diwenehi duit, bojo iku duwehi pentolan bakso dikeloni menengah, itu wong lanang kudu kerja ben duit akeh dan sebagainya adalah opini saudara Bambang Permati, bahwa sebagai petugas anggota Polri tidak patut melakukan perbuatan seperti itu karena terlibat di dalam sindikat pidana. Pada waktu itu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan, bebas dari tekanan bentuk apapun di dalam pemeriksaan, diintimidasi, takuti, dan korban ini pernah disekap di beberapa tempat. Pada polisi sekap 1205/9/2000 bab 3 angka 836 pasal 11 ayat 1 huruf B Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip standar di dalam hal penyelidikan. Dalam hal ini kami juga meminta ke polisi tidak boleh serta-merta mengungkap kasus atas dasar motif kepentingan pribadi atau ideologi. Jadi atas suatu SP3 yang diterbitkan kepolisian ini, kami betul-betul sangat sanksi, tidak serta-merta bisa dijadikan alat bukti bagi yang tertuduh, tersangka, dilaporkan untuk tuntutan balik atau pemberitaan palsu 317 KUHP, karena adanya asas justice before the law, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam KUHP, faid penjelasan umum KUHP, dan sifat-sifat penyidikan itu mendampingi obsporing tertutup, tidak terbuka untuk umum. Bukti permulaan yang cukup itu sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. 1. Jika tidak terdapat cukup bukti, hanya opini wacana. 2. Peristiwa bukan suatu pidana, hanya etika. 3. Penyidikan dihentikan jika 1. Meninggal dunia nebis in idem daluarsa verjaring, pencabutan atas delik aduan. Di dalam upaya mencari barang pembuktian perlu pemilihan, yaitu pemilahannya tidak pengusutan sebagai usaha mencari, menemukan jejak termasuk jejak digital berupa keterangan dan bukti-bukti bahwa suatu peristiwa pidana dilakukan, kuat merupakan tindak pidana, merupakan tuntutan dan tanggung jawab aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi sebelum melangkah harus dipertimbangkan lebih dulu melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan harus dipastikan lebih dulu berusaha mengumpulkan barang bukti, fakta sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. SP3 memang kewenangan penyidik diatur di dalam pasal 7 ayat 1 huruf 1 jungto pasal 107 ayat 2
KUHP jika ternyata dari hasil ini tidak memperoleh bukti atau barang bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan SP3. Ini aturan penghentian penyidikan, lihat pasal 109 ayat 2 KUHP. Terus proses penyidikan yaitu mengumpulkan barang bukti. Ini guna untuk mengevaluasi kinerja Kapolri ini, caranya sudah diatur di dalam undang-undang ini, yaitu harus bekerja sama dengan para pencari keadilan, pengacara, LSM, DPR, Sekretaris Negara, Menpan, KPK, Komisi Hukum, Kumham, Ombudsman Nasional, dan Pers. Lakukannya yaitu rencana pencatatan, penelaahan, penelusuran, penyaluran, pembuatan tim survei, rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Dilanjutkan dengan pemohonan penahanan, menahan tanpa jaminan, persetujuan tersangka ditahan untuk memenuhi syarat. Jadi atas permintaan ini tersangka, terdakwa, penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Yang jadi masalah adalah semua persoalan diinventarisir, dilokalisir, diklarifikasi lebih dulu, tidak lantas serta-merta Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ambil keputusan sepihak yang sangat menjerat dan merugikan saya. Sungguh saya tidak ada bermaksud hendak untuk mengajak sesuatu itu menjadi sulit, tetapi kita mengajak menjelaskan agar ada penyelesaian kasus, baik kasus kedinasan, administrasi, dan kasus hukum. Saya tidak mau memberi kesempatan oknum dinas kalau hal ini menyulut permasalahan baru dan melanggar peraturan-aturan yang dibuat untuk melindungi hak semua pihak. Biarpun kita ini bersembunyi di liang lahat atau dimanapun, pelanggaran hukum tetap saja pelanggaran hukum. Dan bila Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo mendapati ada anak buahnya yang berlaku berselingkuh, berpelakor, dan berzina masif seperti ini, maka tidak boleh karena atas nama kewenangan lalu menutup-nutupi dan berusaha menutupi dengan cara menceraikan atau menanggapi gugat cerai dipakai alat menggergaji dan menghindari masalah. Kalau ini dilakukan, saya malah mendapati suatu hal yang semakin buruk lagi, karena oknum guru SD yang bebas berzina itu artinya melepas pakaian dinas yang pantas untuk dipecat. Ini harus dijelaskan dengan sangat jelas bahwa bagaimanapun juga Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo harus bertanggung jawab mengacu pada pola kepemimpinan dan kepemimpinan instansi, bukan pribadi, sebab mengganggu, mengintervensi aturan perkawinan itu adalah suatu pelanggaran, karena perkawinan itu adalah kedudukan tertentu yang legal, formal, diakui negara, bahwa kalau nantinya ada upaya hukum lain tanpa mengabaikan para pemangku kepentingan, dinas bisa memberikan masukan, pertimbangan, atau rekomendasi yang kita dasarkan pada dasar paling dasar, yaitu landasan berpikir proses hukum. Jadi saya mohon tolong, saya minta dinas untuk tidak terlalu masuk ke dalam keluarga atau intervensi di dalam terkait aturan dan mekanisme rumah tangga saya, dan saya tidak akan mengganggu dan menggugat kinerja dinas jika dinas menghormati proses yang kami sampaikan. Jadi mohon sama-sama kita menahan diri, kita berpikir secara jernih untuk tidak asal-asalan menerima suatu alibi alasan sepihak dan emosional di dalam apa yang disampaikan dan diajukan oleh saudari IWW sebagai alibi menutupi aib semua dan tanggung jawab stakeholder dan OPD. Saya cuma mohon pengertiannya saja bahwa masalah Ibu Indah Wahyu Widiawati ini sangat resisten atau sangat kompleks dan penuh dengan tipu daya. Maka bagaimanapun kami akan menunjuk salesman atau badan arbitrase atau pasar kolektif, lembaga keluarga atau lembaga otonom yang tidak boleh diganggu ataupun diintervensi oleh kekuasaan lain. Kami menunjuk KOB Harim Taylor yang dikomandoi oleh Ibu Hartini, karena dunia makelar ya, itu berbeda dengan dunia pengadilan, dunia peradilan, karena makelar itu sangat sulit dan tidak difahami oleh jaksa maupun kepolisian, hakim, yang juga harus dihargai oleh semua pihak. Maka di dalam upaya mengungkap kasus oknum guru SD dan oknum anggota polisi yang melarikan istri sah dan anak sah orang lain atas upaya tertentu, ini secara hukum kami
eh, sangat kecewa. Secara hukum sah dan tidak ada paksaan untuk tunduk selain kepada KUHP. Di dalam unsur menyembunyikan dan menyikap istri sah orang lain ini adalah upaya menaruh menempatkan di suatu tempat yang disembunyikan, yang tak mudah dilihat oleh yang empunya atau pemiliknya, menutupi dengan tipu muslihat atau dengan barang apapun sehingga tidak terlihat oleh pemiliknya. Apabila ini orang pada ketentuan pasal 209 bila seorang sengaja memberikan bantuan atau dengan maksud untuk membujuk supaya mempengaruhi keputusan perkara, maka orang bersalah ini bisa terkena pidana pasal 208 bab 1, ya, dikenakan pasal 2010 110 Undang-Undang nomor 71 nomor 3 pasal 210 ini dipandang sebagai tindak pidana korupsi, diancam pidana 20 tahun penjara seumur hidup atau penjara didenda sesuai dengan kesalahannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud melepaskan atau menghindarkan dari bahaya penuntutan seseorang, keluarga, dan derajat kedua. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan, nanti kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan dapat ditindaklanjuti secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan aturan koridor yang berlaku. Saya Solehul Hadi, SAG SPD, dalam hal ini menuntut Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk mempertanggungjawabkan hak-hak saya yang mengikat dengan saudari WW untuk dimutilasi, karena kasus ini betul-betul sangat memprihatinkan dan mencoreng pihak-pihak. Terima kasih.